Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada siyama fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukur alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana pada Ramadan tahun ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memaksimalkan rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikut risalahnya ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan berfungsi untuk membentuk pribadi yang unggul. Kenapa Ramadan bisa menjadi pribadi yang unggul? Karena sesungguhnya di bulan Ramadan kita hanya mengkonsumsi, melakukan, mengerjakan rangkaian amal unggulan. Karena di bulan Ramadan adalah memiliki berbagai imtiyazat, berbagai kelebihan, berbagai keunggulan-keunggulan yang Allah sengaja ada di bulan Ramadan. Di mana di bulan Ramadan seringkali disebut dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Karena di bulan Ramadan unzila fil Quran. Bulan Ramadan adalah Syahrul Siyam. Bulan Ramadan adalah di mana diwajibkannya berpuasa. Dan ternyata puasa atau saum di bulan Ramadan ini itu sesungguhnya menjadi amal unggulan. Amal yang bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga. Pernah satu ketika para sahabat berkumpul, kemudian tiba-tiba datang Rasulullah SAW, kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Akhbirna ya Rasulullah, ila amalin yudkhiluna al-jannah." Wahai Rasul, kabarkan kepada kami amal yang bisa menyebabkan kami masuk surga. Apa jawab Rasulullah SAW? Fa'alaika bis-saum fa innahu la mithlahu. Hendaklah kalian berpuasa. Karena sesungguhnya puasa ini adalah amal unggulan yang tidak ada bandingannya. Jadi kita memiliki keuntungan yang luar biasa karena Allah berikan kesempatan kita usia di bulan Ramadan dan kita bisa melakukan amal unggulan itu. Kemudian yang kedua, sahabat juga masih bertanya kepada Rasulullah SAW, "Akhbirna ya Rasulullah ila amalin a'damu ajra." Wahai Rasul, kabarkan kepada kami amal yang amal ini memiliki tingkat a'damu ajra, pahala yang sangat besar. Ternyata jawab Rasulullah SAW, "Fa'alaika bis-saum fa innahu la mithlahu." Rasul juga menjawab dengan jawaban yang sama. Hendaklah kalian untuk melakukan berpuasa. Jadi ternyata puasa menjadi jawaban yang kedua oleh Rasulullah SAW. Kemudian sahabat bertanya lagi kepada Rasulullah SAW. "Akhbirna ya Rasulullah ila amalin nastaqim wa na'mal." Wahai Rasulullah, kabarkan kepada kami amal yang menyebabkan kami istiqomah. Dan kami bisa beramal dalam keistiqomahan. Dan istiqomah dalam beramal. Maka jawab Rasulullah SAW, "Fa'alaika bis-saum fa innahu la mithlahu." Hendaklah kalian berpuasa. Karena puasa ini adalah amal unggulan yang tidak ada bandingannya. Bayangkan Bapak Ibu, bahwa ketika sahabat memberikan 3 kali pertanyaan, tapi oleh Rasulullah menjawab dengan satu jawaban. Dengan pertanyaan yang bisa menyebabkan masuk surga, jawabannya saum. Yang bisa menjadi pahala yang unggul, yang besar, ternyata jawabannya saum.
yang bisa menyebabkan seseorang istiqomah dan istiqomah dalam beramal, maka jawabannya satu, fa'alaika bisaum. Hendaklah kalian berpuasa. Dan memang Allah Subhanahu wa taala sudah memprogres dalam amal itu. Kita akan naik tingkatan dan kita dipromosikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lihat di ujung ayat ada kalimat la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Tentu tidak mudah memproses kita naik kepada tangga yang tertinggi, yaitu ketakwaan. Saya ambil perumpamaan, kalau PNS ada istilah rotasi dan promosi. Kalau rotasi itu hanya perpindahan tempat saja, tidak merubah kedudukan dia. Bisa jadi di satu tempat dia menjadi lurah, dipindahkan ke tempat lain masih menjadi lurah, itu hanya rotasi, hanya pindah tempat saja. Sekarang pindah tempat dari Sya'ban ke Ramadan. Tetapi ada yang promosi. Kalau promosi, itu otomatis dia naik jabatannya. Dan kita pun dipromosikan oleh Allah, la'allakum tattaqun. Bagaimana kita memproses agar menjadi manusia yang bertakwa. Ini lihatlah contohnya, genteng. Genteng tidak serta-merta menjadi genteng. Sebelum menjadi genteng, itu berasal bahan bakunya dari tanah. Dan tidak langsung tanah menjadi genteng. Ada sebuah proses yang panjang yang diikuti. Kemudian tanah yang tadi diaduk. Kemudian tanah itu dicetak. Kemudian tanah itu dibakar. Setelah dibakar baru menjadi genteng. Dan setelah menjadi genteng tidak utuh semua. Ada yang rusak. Dan ada yang bisa dipakai. Ada yang bisa dijual. Ada juga yang tidak bisa terjual. Ini suatu gambaran. Tanah saja yang siap diproses. Siap diaduk. Siap dicetak, siap dibakar, maka akhirnya dia menjadi genteng. Dan setelah menjadi genteng, dia punya nilai jual. Nih, sekarang manusia, melalui ibadah Ramadan, dengan berbagai rangkaian ibadah di bulan Ramadan, asal kita mengikuti berbagai imtiyazat di bulan Ramadan, maka pada ujungnya Allah memberikan promosi. La'allakum tattaqun. Agar kalian menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah pesan saya yang bisa saya sampaikan di bulan Ramadan kali ini. Mudah-mudahan bahwa Ramadan ini membentuk pribadi yang unggul. Tentu keunggulan ini harus melalui berbagai proses yang panjang sehingga kita benar-benar bisa memproses diri di bulan Ramadan ini sehingga menjadi manusia-manusia yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketakwaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.